Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34 dan 35, yang artinya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, dalam hal ini penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah, ya Muhammad, Allah berbicara pada Nabi Muhammad SAW, kabar gembira, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Siapa mereka? Ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan zakat, atau yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari dari Allah, kembali ke dalam kajian Al-Quran kita yang sudah sampai kepada juz yang ke-17 atas izin Allah. Juz yang ke-17 ini seperti disebutkan minggu lalu terdiri dari dua surat. Yang pertama surat Al-Anbiya, surat Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum hijrah. Dan kali ini surat Al-Hajj, yaitu diturunkan setelah hijrah, yang demikian surat Madinah. Surat surat Al-Anbiya yang kita bahas minggu lalu merupakan surat Makkiyah yang memfokuskan kepada iman kepada Nabi. Makanya di situ diceritakan banyak para nabi, kisah-kisah para nabi. Surat yang kita baca kali ini atau yang kita kaji pada minggu ini adalah surat Madinah, dan fokusnya adalah kepada message-nya. Jadi yang minggu lalu surat Makkiyah fokusnya kepada messenger-nya. Sekarang fokus kepada message-nya, pesannya, risalahnya. Nah, salah satu risalahnya yang kita bahas tadi adalah mengenai risalah hewan kurban atau sekitar beribadah haji. Ya, di sini disebutkan dalam ayat yang setelah ayat yang kita bahas tadi bahwa hewan kurban itu darahnya dan dagingnya tidak semai kepada Allah, tapi ketakwaan kita lah, atau ketakwaan orang yang berkurban lah yang sampai kepada Allah. Oleh sebab itu di ayat yang kita baca tadi disebutkan bahwa agar kita mengingat nama Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita berupa hewan ternak. Kita tidak sadar, banyak orang-orang yang hidup pada masa sekarang ini take it for granted. Ya, tidak sadar bahwa itu adalah rezeki Allah, adanya hewan ternak, dan hewan ternak itu bisa kita sembelih. Ya. Kemudian disebutkan juga di situ dalam ayat yang kita baca tadi satu istilah mukhbitun, yaitu orang-orang yang dalam bahasa Indonesia terjemahkan sebagai tunduk dan patuh, orang-orang yang tunduk dan patuh. Siapa mereka? Disebutkan juga di sini orang-orang yang disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Sebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kemudian mereka mereka sabar. Ya, sedang bergetar hatinya, mereka sabar terhadap apa yang terjadi pada mereka, cobaan-cobaan hidup mereka. Kemudian mereka juga sholat dan menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang yang mukhbitun yang disebutkan tadi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian dirahmati Allah, semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi teman dari Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman kita, dan kita dapat mengambil hikmah dari Al-Quran. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Fan sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.